Sudah 66 tahun, teknologi nuklir mulai digaungkan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat Bung Karno, masyarakat adil dan makmur dengan bantuan atomic energy. Namun, masih banyak masyarakat di luar sana yang skeptis terhadap iptek nuklir. Inilah momentum kita sebagai generasi muda untuk memberikan kontribusi kita demi kemajuan bangsa melalui iptek nuklir. Masih banyak kok manfaat dari teknologi nuklir yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Salah satunya pada bidang kesehatan. Apa? Kesehatan? Bukannya nuklir itu selalu identik dengan bom atom dan bahaya radiasi? Nah, daripada penasaran tentang nuklir, khususnya di bidang kesehatan, langsung cek aja yuk di profilnya Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka. PTRR atau dikenal dengan Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka adalah lembaga di bawah naungan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang berlokasi di kawasan nuklir Serpong, Tangerang Selatan. Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan dan bimbingan di bidang teknologi produksi radioisotop, radiofarmaka, dan pengelolaan siklotron. Sebentar. Radioisotop dan radiofarmaka. Apalagi itu? Radioisotop adalah isotop yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan radiasi pengion. Sedangkan radiofarmaka adalah senyawa kimia yang mengandung atom radioaktif dalam strukturnya dan digunakan untuk diagnosis atau terapi. Oke, paham. Lalu apa saja sih program dan kegiatan yang dilakukan di PTRR dalam perumusan kebijakan terkait dengan teknologi radioisotop dan radiofarmaka itu? Program dan kegiatan yang dilakukan Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka adalah untuk melaksanakan pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka. Hasil dari kegiatan pengembangan tersebut diantaranya prototipe teknologi pengembangan radioisotop, prototipe teknologi pengembangan radiofarmaka, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengembangan teknologi radioisotop dan radiofarmaka. Lalu apa saja sih persiapan atau fasilitas yang dimiliki oleh PTRR dalam menunjang kegiatan-kegiatan tersebut? Untuk menunjang program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka memiliki sumber daya manusia dengan peta persebaran berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Setiap sumber daya manusia memiliki bidang keahliannya masing-masing, yang terbagi menjadi bidang-bidang kerja untuk merealisasikan program dan kegiatan dari Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka. Bidang-bidang tersebut yaitu bagian tata usaha, bidang teknologi radioisotop, bidang teknologi radiofarmaka, bidang pengelolaan fasilitas produksi radioisotop, bidang keselamatan kerja dan pengelolaan limbah, dan unit jaminan mutu. Selain dari segi sumber daya manusia, Pusat Teknologi Radioisotop Radiofarmaka juga memiliki alat dan fasilitas untuk menunjang program dan kegiatan penelitian maupun non-penelitian. Untuk kegiatan penelitian, fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh PTRR antara lain Laboratorium Uji Radioisotop dan Radiofarmaka, Laboratorium Litbang PTRR, Laboratorium Radioasai, Laboratorium Sintesis dan Preparasi, Laboratorium Bionamika Radiofarmaka, Clean Room, dan Hot Cell. Terus apa saja produk dari PTRR yang sudah digunakan oleh masyarakat secara luas? Sampai saat ini, Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka telah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sehingga menghasilkan produk hilir yang bermanfaat untuk masyarakat. Produk radiofarmaka telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang ditandai dengan didapatkannya nomor izin edar atau NIE. Hingga saat ini, produksi hasil litbang yang telah mendapatkan NIE antara lain kit DTPA, kit MIBI, kit MDP, senyawa bertanda 153 SME-DTMP, dan 131I MIBG.
Sebagai lembaga di bidang penelitian Pusat Teknologi Radioisotop, selama tahun 2020 kemarin telah melakukan publikasi ilmiah sebanyak 19 karya ilmiah. Dengan rincian, 1 jurnal nasional terakreditasi, 13 jurnal internasional, dan 5 prosiding nasional. Selain itu, sebagai lembaga pemerintah, Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka juga memperoleh beberapa penghargaan yang berupa sertifikat WBK, penghargaan Sinofik, dan indeks kepuasan pelanggan di angka 3,5. Kit DTPA merupakan kit kering yang mengandung senyawa dietilen triamin pentaacetic acid. Hingga saat ini dimanfaatkan untuk prosedur skintigrafi ginjal atau pencitraan ginjal. Pada prinsipnya, kelebihan dari produk ini adalah mampu mengukur laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate yang sulit diukur dengan metode lainnya secara akurat. Kit MDP merupakan kit kering yang mengandung senyawa metilen difosfonat. Kit ini digunakan untuk diagnosis tulang yang berupa diagnosis kelainan pada tulang seperti mengetahui anak sebar tumor pada tulang, tumor tulang primer, infeksi pada tulang, dan penyakit metabolik tulang. Kelebihan diagnosis menggunakan kit MDP adalah kemampuan pencitraan yang dapat memberikan gambaran sebaran kanker di dalam tulang di seluruh tubuh. Hal tersebut sangat penting untuk menentukan tingkat stadium penyakit kanker. Melalui produk ini juga dapat digunakan untuk mengetahui adanya fenomena metastasis kanker di tulang. Kit MIBI merupakan kit kering yang mengandung senyawa metoxiisobutyl isonitril. Kit ini digunakan untuk mendeteksi penyakit arteri koroner, perfusi miokard atau otot jantung, serta diagnosis fungsi jantung. Hasil pencitraan menggunakan MIBI memberikan informasi yang lebih akurat tentang kondisi jantung pasien. Pencitraannya fisiologis, bukan anatomis. Diagnosis jantung menggunakan radiofarmaka telah menjadi modalitas utama di beberapa negara, sehingga jumlah pemanfaatannya sangat besar. Wah, sekarang aku sudah paham nih bahwa banyak sekali ya manfaat iptek nuklir di bidang kesehatan yang dikembangkan oleh PT-RR dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. The release of atomic power has changed everything except our way of thinking. The solution to this problem lies in the heart of mankind. If only I had known, I should have become a watchmaker. Albert Einstein.